perkenalkan, saya Kayla Fitrina, mengenalkan saya Dr. Muhammad. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengelolaan pendidikan pada tingkat mikro, meso, dan makro. Untuk biar lebih cepat, kita langsung aja ya guys. Baik, yang pertama itu ada definisi dari pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini berasal dari dua kata, yaitu pengelolaan dan pendidikan. Pengelolaan ini berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang berarti mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Untuk pendidikan sendiri yaitu proses pengajaran dan pelatihan untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia. Jadi pengelolaan pendidikan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Di sini ada fungsi dari pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, yaitu perhitungan dan penentuan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk lokasi, oleh siapa, bagaimana mencapainya. Misalnya, kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin, sedangkan guru bertindak sebagai pendidik dan murid bertindak sebagai pelajar. Yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu pengelompokan tugas, kebutuhan, dan wewenang untuk melaksanakan tugas yang dikenal sebagai pengorganisasian. Dan yang ketiga itu ada pengarahan, yaitu menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang dikenal sebagai pengarahan atau accounting. Yang keempat ada pengawasan atau kontrol, adalah kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang dilakukan dengan standar, kriteria, atau rencana. Ini ada tingkatan pengelolaan pendidikan, yaitu ada pengelolaan pendidikan tingkat persekolahan atau mikro, yang kedua ada pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten atau kota yaitu meso, dan pengelolaan pendidikan tingkat nasional yaitu makro. Yang pertama ada pengelolaan pendidikan tingkat persekolahan atau mikro, yaitu pengelolaan pendidikan di sekolah berarti merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan seluruh upaya yang berada dan dilakukan di sekitar sekolah. Selain itu, sekolah itu harus memaksimalkan tanggung jawab kepala sekolah, guru, murid, dan pegawai sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun peranannya yaitu dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses pengelolaan pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena bagaimanapun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya itu melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan juga tertib. Yang ketiga ada perencanaan, yaitu dalam pengelolaan pendidikan, proses perencanaan adalah langkah-langkah yang diambil oleh sekolah untuk mempersiapkan dan merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan sekolah dengan maksimal. Dan yang keempat itu ada pengorganisasian, yaitu proses membagi tugas, mengelompokkan tugas, kebutuhan, dan wewenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat ada pengarahan, yaitu dengan menggunakan proses pengarahan ini, kepala sekolah itu memotivasi guru, siswa, dan juga seluruh warga sekolah untuk menyelesaikan tugas dan juga tanggung jawabnya yang sesuai dengan perencanaan awal. Yang kelima ada pelaksanaan, yaitu dari seluruh rangkaian proses pengelolaan ini, pelaksanaan itu merupakan fungsi pengelolaan yang paling utama karena lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi ini. Selanjutnya ada pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten atau kota atau meso. Nah, perencanaan meso ini perencanaan yang mencakup wilayah pendidikan tertentu seperti kabupaten atau kota dan didasarkan pada kondisi dan keadaan di daerah tertentu. Kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di suatu daerah itu bertanggung jawab juga atas perencanaan di bidang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan dasar. Nah, pengembangan pendidikan di tingkat meso itu bertujuan untuk meningkatkan
panduan kelembagaan yang mengatur bagaimana kita bertindak di lembaga awal kita. Ini adalah pekerjaan yang mendorong atau membantu perkembangan ide atau tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pendidikan yang berkelanjutan dan luas. Pengelolaan pendidikan di tingkat peso ini terdapat juga dalam PP nomor 17 tahun 2010 yang berbunyi bupati atau wali kota diberi wewenang untuk mengawasi dan memberlakukan kebijakan pendidikan sesuai dengan otoritas mereka. Pemerintah bertanggung jawab atas manajemen, bimbingan, pengawasan, koordinasi, peninjauan, dan pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ini tugas pemerintah kabupaten atau kota. Jadi pemerintah kabupaten atau kota ini bertugas untuk menyediakan fasilitas penjamin mutu pendidikan di lingkungan mereka sesuai dengan kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi di bidang pendidikan, dan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, dan sekolah non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pengelolaan pendidikan tingkat nasional atau makro. Jadi pengelolaan pendidikan ini dapat diartikan sebagai kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, berat, dan bernilai dari semula. Pengelolaan pendidikan tingkat nasional mencakup serangkaian tindakan yang mengatur, merencanakan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dari tingkat satuan pendidikan hingga ke tingkat nasional. Tujuan pengelolaan pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memiliki data kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan sistematis untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Salah satu standar pendidikan nasional yang penting adalah standar pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menjalankan pendidikan dengan efektif dan efisien. Sini ada peranan pemerintah pusat. Kalau yang tadi mikro itu kan ada peranan kepala sekolah, yang meso itu ada peranan pemerintah daerah. Kalau yang makro ini dia langsung ke pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu bertanggung jawab langsung untuk mengembangkan kebijakan dasar dan strategis nasional. Selain itu, pemerintah pusat juga akan terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan nasional yang akan menjadi landasan bagi kebijaksanaan daerah masing-masing. Untuk memahami perkembangan internasional, kita itu harus melihat perkembangan negara lain juga sebagai perbandingan terhadap negara kita. Ini yang terakhir ada kebijakan penting yang diatur ini harusnya yang diatur oleh pendidikan nasional. Jadi yang pertama itu ada standar minimum. Nah, standar minimum ini untuk pengendalian mutu pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada pengendalian mutu. Ini berkaitan dengan perimbangan sumber daya pendidikan dan aspek substansi, yaitu pencapaian kualitas hasil pendidikan. Selanjutnya itu ada sistem subsidi. Ini sistem subsidi ini pemerintah langsung yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran dana, dari mana dananya dan sampai kemana itu dananya. Selanjutnya ada standar untuk kurikulum. Ini berupa penilaian, kompetensi guru, prestasi akademik, standar pelayanan minimum, dan standar teknis dan materi kurikulum. Yang selanjutnya itu ada pencapaian standar pendidikan. Jadi pemerintah itu mengawasi pencapaian standar pendidikan melalui lembaga profesional independen yang dikoordinasikan oleh dinas provinsi melalui program peningkatan kapasitas dan menerapkan sistem penghargaan dan dukungan untuk masing-masing daerah dan lembaga pendidikan. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang di film yang ditanyakan. Iya, Pak. Di itu aja, di Palu. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 3, kelompok 4, dilewat juga aja. Kelompok 5,
bidang pendidikan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi warga negara, khususnya di daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Kelompok 6 ada ya? Kelompok 7. Izin bertanya, tadi kan tugas pemerintah kabupaten atau kota yaitu menyediakan fasilitas penjaminan mutu pendidikan. Nah, apabila dana yang harusnya digunakan untuk hal tersebut, namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi, bagaimana caranya mutu pendidikan di kabupaten atau kota tersebut terjamin? Terima kasih. Kelompok 8. Kelompok 9. Saya siswa dari kelompok 9. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan di tingkat makro? Terima kasih. Kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Siti Okita. Saya dari kelompok 10. Saya ingin bertanya bagaimana cara mensinkronkan kebijakan pendidikan tingkat pusat dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Terima kasih. Kelompok 11. Izin bertanya, mengapa nama saya Muhammad Nabi Sawal Widato dari kelompok 11 ingin bertanya pada tingkat kabupaten atau kota, bagaimana sih cara meningkatkan akses dan pemerataan di wilayah tersebut? Nah, jika tidak terjadi tentang akses dan pemerataan, apa yang terjadi? Terima kasih. Kelompok 12. Izin bertanya, saya adalah Maya Supiati dari kelompok 12. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang bagaimana cara pengelola sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas di tingkat sekolah secara efektif dan efisien. Kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Wirawan dari kelompok 13 ingin bertanya apa saja tantangan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat meso. Kelompok yang terakhir. Kenalkan, nama saya Dewi Suwati dari kelompok 14. Izin bertanya, apa perbedaan antara pengelolaan pendidikan di tingkat mikro dengan tingkat makro? Apakah kedua tersebut saling berhubungan? Atau mikro itu landasan kebijakan dari meso? Kalau boleh disertai contohnya ya. Terima kasih. Boleh dong. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam bidang anggaran pendidikan dapat memengaruhi kualitas pendidikan di daerah. Kelompok yang dari Iladat ada yang Tadi yang bertanya kelompok 10 yang belum, boleh bagian akhir. Kenalkan, nama saya Dimas Ismail dari kelompok 4. Ingin bertanya, kan di situ tadi udah dijelasin yang fungsi pengelolaan pendidikan di sekolah. Salah satunya ada pengarahan. Nah, di mana pengarahan ini prosesnya kepala sekolah mewakili guru, siswa, dan seluruh sekolah ya. Bagaimana kalau misalnya kepala sekolah ini tuh tidak bertanggung jawab atau tidak memotivasi dari awal gitu? Terima kasih. Saya dari kelompok 6. Itu kan tadi kan pada pengelolaan pendidikan di tingkat persekolahan, terus pada fungsi perorganisasian disebutkan bahwa setiap siswa di sekolah harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi mereka. Nah, pertanyaannya itu bagaimana jika siswa tersebut tidak mengetahui kemampuan yang mereka miliki? Terus juga boleh sekali dicontohin maksudnya kemampuan yang seperti apa? Terima kasih. ada lagi yang dari kelompok yang di
pertanyaannya itu dalam hal apa saja kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan yang luas untuk menjadi pembimbing yang efektif bagi para guru. Apakah ada lagi? Habis. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sudah cukup. Sudah 13. Bagus. Oh, berarti ini semuanya bertemu. Berarti yang di kelompok 1 ada yang tidak bertanya, kelompok sekarang tidak yang bertanya. Boleh saya masih berkesempatan kalau yang ingin bertanya ke kelompok 1 yang kelewat, silakan mau bertanya. Nanti dicatat ya oleh temannya dia yang di sana. Iya, saya mau kelompok 8 ingin bertanya. Untuk memahami perkembangan internasional kan kita harus melihat perkembangan pendidikan di negara lain. Nah, jika negara tersebut lebih unggul dalam sistem pendidikannya, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Ya, itu pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Yang belum bertanya kelompok 1, kelompok berapa? Ada yang belum bertanya ke kelompok 1? Sudah semua? Harusnya 13. Oh itu, 13. Nah, silakan duduk itu menjawab. Untuk dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kalau wabarakatuh. bisa ditampilkan di komputer bagus. Pertanyaan dari kalian semua. Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi warga negara yang khususnya yaitu di daerah-daerah terpencil. Beberapa kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dapat meningkatkan akses, yaitu seperti pembangunan sekolah baru, meningkatkan aksesibilitas atau memperbaiki jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk memudahkan akses ke sekolah. Dan yang kedua itu ada program beasiswa atau bantuan beasiswa pendidikan atau bantuan biaya hidup. Terus yang ketiga itu ada peningkatan kualitas guru, yaitu merekrut guru berkualitas, terus pelatihan dan pengembangan guru profesional. Dan yang keempat itu ada pengembangan kurikulum. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14. Tadi itu perbedaan antara pengelolaan pendidikan tingkat mikro dan makro dan apakah mereka saling berkorelasi. Lalu berikan contohnya. Jadi tingkat mikro itu tingkat yang wilayah cakupannya itu hanya sesekolahan aja gitu. Terus kalau makro itu cakupannya satu negara nasional, jadi perbedaannya. Terus apakah mereka saling berkolerasi? Jawabannya iya, karena dari beberapa sekolah itu nanti kan dikumpulkan jadi satu membentuk meso. Nah dari beberapa meso itu akan membentuk makro, jadi mereka saling berkolerasi. Nah terus untuk contohnya, misalkan dari pemerintah pusat itu dari tingkat makro dia mengeluarkan kurikulum baru misalnya ya. Terus nanti dari tingkat makro pasti ngasih perintahnya itu nggak langsung ke mikro tapi melalui meso dulu. Jadi dari meso itu nanti dipilih kira-kira sekolah mana dalam kabupaten tersebut dia bisa dijadikan penerapan kurikulum yang baru tersebut. Jadi kayak mereka mau saling berkomunikasi. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok kelompok 7. Ini pertanyaannya itu apabila dana yang seharusnya digunakan untuk apa sih kayak kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu digunakan untuk pribadi. Jadi kan pasti dia untuk pendidikannya nggak akan ini kan ya, nggak akan terpenuhi. Ya gimana ya? Emang negara kita ini emang dari nenek moyangnya korupsi itu emang udah hal biasa lah ya. Mungkin kalau saya mau ngasih
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.